Ayo. On time dulu tadi kan? Beli udah nanya loh. Roden baca terlambat. Biasa mau nggak ada sekerupan. Ya, salam mabat taganupan. Halo. Puji Tuhan, bani borginon boleh tahu saya berjumpa mengadakan pertonggoan sehari seminggu di sektor Sadan. Jadi napar lobe atas nama majelis pakoni jemaat mengatakan dia tetupa bani keluarga Bapak Bes Manihuruk inang situa je perubahan ada memberi ianan bata borginon nasihol memuji pakon pasangkon gorani Tuhan. Tuhan nebatama masuk keluarga na adong irumahon biar paimai muka kita kebaktian ta pertongguan ta model pertongguan model A bahasa Simalungun garah na mangidangi bani pertongguan ta potum holi babahon inang calon sang senensi baru utapea dopai mendoding baru si basaon tetap dibuat pargenda ya apa si basaonnya model A permahan ya? Ada permahan nggak? Permahan atau kita? Dulu model A. Ya permahan nama dia langsung mak terima setompul. Iya. Aduh. Udah mulai. Udah bunga nih. Tanggal 29 September ya permahan batang prima baru mendoding baru ambilan bahon Bapak Pendeta diberi juga purba dopai mendoding baru oli tonggo pangapition di bahon Bapak sama saya bersama dopai mendoding baru tonggo humbani suhut baru mendoding sambil patupu galangan baru tonggo panutup atau pasu-pasu aimana songon rangkaian pertongguan ta bani bergon jarah na mangidangi bani pertongguan ta diar paimar pokahita beda naim lebih panorang bani keluarga irmahon nasihol membere pokok-pokok doa nalau istonggo honon holi bani doa sapaat waktu ke panorang bere hanami Aku dulu. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk pertemuan di rumah ini. Kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua, tidak kuat atau apapun. Adapun pokok-pokok doa dari kami, doakan supaya si Kartika Sari bulan depan lebih mudah dia. Bulan depan dia sudah terus si Geria Andriana. Mudah-mudahan minggu-minggu ini keluar SK-nya, permintaan dia diminta supaya ditempatkan di Jakarta. Terus yang ketiga, doakanlah saya di rumah ini supaya sembuh, ada semangat terus untuk menuju perbaikan kesehatan. Terus yang keempat, Mama di rumah ini supaya diberikan kesehatan, supaya sabar menjagain suaminya yang tercinta. Itulah kira-kira pokok-pokok doa dari di rumah ini. Terima kasih. ya terima kasih no tambahan Kak ya biar Tuhan hitana roh atau kadong berhami penorang Angadong bata, ya mulang holi dari rangkum siwan sapaat maten yang tonggo sapaat bani pokok-pokok dua nih, ya pokok hitama partongguan ta masuk mahitau bani potung. Ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduy napasing, si topalan
langit pakon tanoon. Amen. Ay idop ni uhur mudo diaran ay ase habuluhan. Say pujion ni bibir hudoham. Sonay ma si holdo pujion kuham sadokah au manggolu. Marhite goranmu hupaherbang do tangakku do pak datas. Haleluya martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami paridop ni uhur natar sulur. Bani panorang onroh doha nami hubamu. Martarima kasih mamuji apa pasangapkon ham. Ai iboto hanami hamdo na mangojur hanami mambahen boy hanami martupu ijon sadarion. Laho mamuji apa pasangapkon ham. Hamdo haroan ni haganuk na porluban nami. Hamdo simada hanami. Anjahapita hubamudo hanami marsomba. Iha perluhon hanami do manindahi harajaon apa hapitoranmu. Halani ai say maidok mauhurmu huban nami. Say roh maham manohu hanami bani partonggoanon. Urupi hamma hanami, ase talup hanami marparsaoran hubamu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma hanami. Amin. Puji ita Tuhan ta, mendoding hita humbani haleluya nomor 306. Haleluya nomor 306. Ayat sada pakon ni ayat 2. Permahan nama Dear 29 September. Kuasa ni Yesus. Ase manawat anjaha marsombah ibagas gorang ni Yesus sagala na inagori atas pakon na iatas tanah on age na itoruh ni tanah. Ayat na marpar domuan hubani ayat on aima pasal na patarirahkon kuasa ni naibata aima na tersurat bani Matius 28 ayat 18 iha tahun
Domma ondos baku kuasana inagori atas pakonna itanohon. Hujai taridah janah boi arti hononta sagala sifar kuasa na adong inagori atas sonai pakon na adong itanohon domma ondos hubani Tuhan Yesus Kristus. Pakon pondok hatahonon sagala hagogohon na adong iduniaon sonai pakon na inagori atas domma ipatuduk Tuhan Yesus Kristus marhite panghokok ponni. Sonai homa ipadongu hita hubani ayat na iatas ayat ta sadarion ayat itu sampai sia ijai ihatahon do ipalume do dirini gabe ipake rupa jabolon ilayak kondo bani sada goran na mengatasi segala goran. Bani ayat-ayat na iatasin domma takas ipatugah isedo Yesus sasitong ni bata. Domma ipagijang ni bata iya marhite parpuhon ni. Naik ku surga jana huddul isiamun ni bata bapain na manggomgomi sagala na adong ase marhite honni in ihatahon do hubata ase manawat jana marsombah hubani do haganduk na indagori atas pakon na iatas tanoon rossi na itoruh ni tano takas hujin lang adong kesempatan bata laho marsombah bani kuasa hagogohon nalegan na adong itanoon halani domma ondos haganupan hubani tuata Yesus halani ai patur homa aku ononta iya hagogohan na itanoon lang sadia in marimbang hagogohan ni nebata anggosonai lang adong dali-dali bata atape alasan-alasan ase martenger ni uhur ubani na iduniaon hita domu hujin porluma homa pareksaonta uhur pakon hadirion bani goluhta rossi keyakinan hubani nadotin atap hubani ise dohita marha tengera tapi hataon paingat hon hita langadong nalegan sobalikon ni Yesus nagabe si sombahon jana si balosatta sadokah na mangirokosi ay iya do raja ni sagala raja janah Tuhan ni sagala tuan janah ihataon do homa iya Yesus Kristus sonai natuari sonai sadarion sonai dorosi sadokah ni dokahni alani aing Tuhan inma nagabe si sombahotta jana si balosatta ay iya do si parkuasa rossi si mada hagogohon rossi sadokah ni dokahni martonggo mahita ham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami hamdo tongon si mada kuasa pakon hagogohon rossi sadokah ni dokahni alani ai Tuhan saya pargohi hamma hanami marhiteon tondimu ase gok hubamu hanami tongtong martenger diuhur jana ham tongon gabe siun sagah konon nami amen. Sihol tanga ronta hatanya jabata marhiti ambilan bata borginon kay mangai sakon hita uhur pakon pikiran ta puji hita lo di Tuhan ta marhiti dodin haleluya nomor 100 sia ayat 1 sampai 2 haleluya nomor 100 sia ayat 1 dan subani ayat 2. Batu ingin ham
betul balatangi sewujud nanong sasa dosain alani pitasonin Tonggo hita. Tuhan Bapa nami di surga, dalam nami mah kata nama pasing, kata haduluhan, dan pertongguan nami di rumah on. Ajari kamu nami mari tuntun dinu. Bui ijalo, diarusi, karobi di bawah nami, belum bani harus ni kuhurmu. Ilok maha Bapa. Amin. Kahita mah, Bilda, Bapa Inang, lagi nama kosong. Bilanta bagi panorama dibuat kembali buku koda. Buku obat membuka kembali ayat 20 dan sudah ayat 23. Buku koda tunjuk obat ayat 20 dan sudah ayat 27. Dana biar kita temukan bahasa hitam akan dituangkan secara responsoria. Nananya membaca ayatnya menjorok ke darat dan sama temukan membaca ayatnya menjorok ke bagas. Kodah obat Kodah tujuh obat ayat 20 dan Sudani 20 itu ya rasih kita mah dengan maha tani Tuhan tak ale anakku bagas pun mah mataku bani sahabatku mah pateleng pinggulmu ulang mah rasa pai kumbani matamu sifat mah ai ibagas uhurmu tongon hagoduhon doai banina jupahan ai tambar bani garu akubaran tang si torlunan jaga mauhurmu ai hujai luar haguduan ambukon ma kumbam pamangan si perladu anja sangat nama putor-putor dau ma ai kumbang Pitor ma panonggor ni matamu lobe anja pak lobe ma pakawahmu parjatehon ma palatkan dinahemu ase jamin ganuk dalammu ulang ma melembang kusyamun atap kusambilo asurut ma nahemu humbani hajahapun amin idai madasni horas ma batta haganupan oras ya kita ganupan dan menarikan Tuhan kitab Amsal kalau boleh dikatakan salah satu kitab yang sangat mudah untuk dipahami ya. Jadi yang Tuhan menyarankan kalau kita mau membaca Alkitab kita mulailah dari hal yang paling mudah yaitu kitab Amsal. Karena memang dari sisi penyusunan dan tujuan kitab Amsal memang ditujukan kepada hal-hal yang bersifat praktis dalam hidup kita. Langkah-langkah tahun berpikir, mulai kita memikiri apakah kira-kira arti nas ini, arti ayat ini. Karena memang dari sejarahnya, kitab Amsal disusun untuk sebagai pedoman praktis pada saat itu. Rosya gebali panorangon, aseboy kita memiliki hikmat. Hikmat nemaksudkan itu kemampuan tanah menghadapi hidup. Nah, jadi sonoan Bapak Ina. Amsal bersama dengan kitab-kitab yang lain, contohnya Mazmur, Ayub, Pengkhotbah, masuk dalam kategori kitab hikmat. Hikmat ai kemampuan kita untuk bisa memberikan pilihan, kemampuan kita untuk bisa memberikan putusan, kemampuan kita untuk bisa menilai apa yang terjadi yang kita hadapi secara praktis. Hal ini memang saya bahas dulu najupah hidalan kita bani guru on hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana kita harus memutuskan. Dan memang contoh yang paling dekat untuk mengaruhi karena pengertian hikmat itu adalah kisah Salomo yang menghadapi sebuah persoalan yang sulit bagi para orang ketika dua orang ibu membawa anak dan mereka bertanya kira-kira anak siapakah yang tahunan ibon syariah. Karena semua mereka mengklaim dan kita tahu ceritanya Salomo akhirnya mampu memutuskan masalah itu dengan bijak, masalah itu dengan begitu baik. Itulah hikmat. Kemampuan kita untuk bisa memutuskan persoalan dalam hidup kita dengan lebih baik lagi. Dan sebagai hatahonon hal yang utama bani hatahonon orang Yahudi dan kita, hikmat itu memang sangat kita perlukan lah dalam hidup kita. Sangat kita perlukan dalam hidup kita. Dan sebagai hatahonon hal yang perlukan kita, adong hatahonon sumber hikmat dalam agama Yahudi,
Sumber hikmat itu adalah keutamaan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ayat yang bahasa kita Amsal sada ayat orang bukan itu bukan nih hikmat atau terjemahkan bahasa simalumung habotohon ayat mamati tehon marhabiaran bagi Tuhan. Itulah menjadi sumber hikmat. Nah, lalu kita balik teks 9 tahun. Ini adalah bagian dari nasihat orang tua kepada anak pada saat itu. Karena orang tua memahami perjalanan kehidupan yang akan ditempuh anaknya ini adalah perjalanan kehidupan yang berat. Karena itu dia mau membekali anaknya dengan sesuatu yang berharga agar anaknya ini nyembah nion boy menghadapi kehidupan, bisa memberikan sebuah keputusan-keputusan yang akan mereka jalani. Ini dia. Jadi boy secara singkat kata konon orang tua memang Allah menjadi sumber hikmat ya, kalau karena itu hanami, tapi orang tua juga dalam pendidikannya juga menjadi sumber hikmat yang utama di tengah-tengah keluarga yang mengajarkan tentang bagaimana kehendak Tuhan yang harus kita lakukan di bagas 20 tahun. Kalanyai lahu manita mengarusi teks tahun bagaimana seorang orang tua sebagai sumber hikmat di tengah-tengah keluarga memberikan nasihat, memberikan sebuah keterampilan supaya anaknya bisa berhasil menjalani godukon. Jadi mungkin hal yang sama juga ya pasti ada dalam hati kita sebagai orang tua baik orang on atau juga sebagai seorang anak yang memiliki orang tua, dan kita memahami karena nasihat orang tua kita lah, nasihat bijaknya lah dulu yang kita terima waktu kita kecil di rumah orang tua kita, memampukan kita bisa survive, memampukan kita bisa bertahan sampai pada hari ini. Makanya sering timbul pengakuan, anggo hudi nggak kodah ni inganku, anggo hudi nggak kodah ni bapa nahingan. Itulah hikmat itu yang membuat kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Dan kita sekarang sudah berperan sebagai orang tua, dan anak-anak kita nanti juga akan berperan sebagai orang tua. Makanya John panggilan nih kata konon orang tua dia ingin kata konon menyampaikan hal-hal yang perlu kepada anaknya. Ada 4 hal. Ada 4 yang perlu dia sampaikan kepada anaknya supaya anaknya bisa berhasil di dalam hidup ini. Makanya dia meminta, karena ini sesuatu hal yang penting yang mau disampaikan, dia meminta pada ayat yang ke-20 dan ayat 21 Bapak Inang, parimbag ale anakku, parimbagaskan hataku, paten pinggolmu, simpan di bagas suhurmu. Nah, dia mau anaknya menyiapkan diri untuk apa yang dia sampaikan, karena apa yang disampaikan oleh orang tua ini adalah sesuatu yang penting. Karena menyangkut tentang tujuan. Ayat 22 John disebutkan karena hikmat itulah sebagai sebuah kehidupan, haguluhan, dan sebagai obat atau tambar. Ini John disebutkan bani ayat 22. Kita lihat pertama, apa yang dinasihatkan orang tua kepada anaknya. Apa yang dia persiapkan supaya anaknya bisa berhasil di dalam hidup mereka. Pertama, dia menasihatkan kepada anaknya ini bani ayat 20 tangsi perlunan. Dari 4 hal yang disebutkan itu, anggobani simadunung tangsi perlunan berarti sesuatu yang lebih penting. Makanya diletakkan pada nomor 1. Yang paling penting dari 4 pesan yang dia sampaikan. Tangsi perlunan ayat 20. Jagama uhurmu, jagalah hatimu. Kenapa hati itu perlu dijaga? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ahunjaido luar habuluhan. On manatang si perlunan ibadah. Jagalah hatimu, jaga uhurmu. Dan ketika nasihat ini didengarkan oleh anak-anak Israel pada saat itu, kita memahami hati itu sebagai pengertian teologis, bukan dalam pengertian medis ya. Kalau dalam pengertian medis, hati itu ada berfungsi sebagai ya penawar racun, sebagai anti racun, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi di sini hati ini berfungsi dalam pengertian teologis, artinya apa? Karena pemahaman iman orang Yahudi, hati itu adalah sumber emosi jiwa. Hati itu adalah sumber perasaan. Hati itu adalah sumber pikiran. Jadi berbeda dengan pemahaman kita contohnya pada saat ini. Kalau kita berpikir, kita sering menyatakan berpikir itu tindakan dari otak kita ya. Otak bagi kita merupakan sumber pengetahuan, otak bagi kita sumber pikiran, otak bagi kita sumber pertimbangan moral atau etika. Tapi dalam orang Yahudi tidak, bukan otak, tapi hati. Hati yang menjadi sumber segala sesuatu yang baik yang atau yang buruk yang kita lakukan.
Makanya itu disebutkan tangsi penurunan, jagalah hati. Artinya apa? Jangan dibiarkan hati itu dimasuki oleh sesuatu hal yang negatif, oleh sesuatu hal yang bersifat toksik, racun, sesuatu yang bersifat bisa merusak golongan. Nah, jadi sangat jauh berbeda memang. Yang kita mengetahukan negatif thinking, berpikiran, itu sesuatu hal yang selalu di otak. Tetapi hati ini sesuatu hal yang paling penting bagi halak Yahudi. Dan itu yang dinasihatkan orang tua kepada anaknya. Rosegu bata sebagai panorangon. Jagalah hati kita. Jagalah hati kita karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita baik atau buruk sebagai dari katakanlah perbuatan kita, tindakan kita, sebenarnya akarnya itu kepada hati kita. Kalau hati kita baik, pasti akan baik dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam moral, dalam etika. Tapi kalau hati kita jahat, pasti sesuatu yang tidak baik atau yang buruk akan muncul dalam hidup kita. On manatang si perunan, jagalah hati kita. Jangan dimasuki oleh hal yang bisa merusak hidup kita. Yang kedua, setelah menjaga hati, dia juga menasihatkan kepada anak-anaknya, menjaga mulut. Menjaga mulut, ini dekat dengan sebuah tindakan kata-kata dusta, kata-kata yang tidak pas, kata-kata yang tidak tepat. Ini hati-hati menggunakan mulut. Jadi tapi dalam kondisi sonarion sudah berbeda, sudah bergeser juga. Dulu kita mengenal istilah mulutmu harimau, sekarang tidak lagi kan? Sudah bergeser lagi. Sekarang jari-jarimu harimau katanya kan? Karena sekarang di zaman medsos kadang lebih cepat jari-jari kita mengetik sesuatu contohnya daripada pikiran kita. Baru setelah kita lakukan baru kita berpikir. Padahal sebenarnya yang dikehendaki berpikir dulu baru dilakukan. Jagalah mulutmu, berkata dusta. Berkata ini berkaitan dengan dusta, kebohongan, sesuatu yang tidak benar. Menjaga mulut. Dan yang ketiga pesannya pada ayat yang ke-25, setelah hati, mulut, sekarang masuk kepada ayat 25. Matamu, mata. Di sini dinasihati, pitor ma panonggor di matamu. Pitor, lurus. Dopak lobe bapak kawahmu, lurus. Dopak lobe. Jangan dopak pudi. Boleh namin dopak pudi. So kamu kali ay nga magbon mobil tua ay pa. Tu hidup. Tu jalan siamay. Ham pakawan ni ham dopak lobe samping atau dopak pudi pak. Lobe. Masih dopak lobe. Lurus mobilai dan memang mobil bodoh dopak pudi lewat kata honon lewat kaca sipion kan. Apa mungkin sonari kita lupa. Tapi kalau ibaratkan perjalanan kita ibarat mengendarai mobil itu dopak lobe di pakawata, itulah juga gambaran kehidupan kita. Kehidupan kita ini selalu membawa kita harus dopak lobe. Bodoh idah kupuri song kita mengidah nongka naik kaca sipion, tapi sekali-sekali lah. Janganlah selalu kita lihat kehidupan kita di masa lalu. Harus ditempuh perjalanan yang ke depan. Dopak lobe sekali-sekali bisa lah. Omar kanan disebutkan ai manonggor di matamu kulobe. Napapatkon atau napar budi sehari. Apa yang dinasihatkan orang tua kepada anaknya ini ayat 26 di John berkaitan dengan bagaimana seorang anak harus hati-hati. Perdiatehon ma palakkan ni nahimu. Perhatikan langkah kakimu. Tujuannya apa? Ase terjamin galut dalammu. Dan dilanjutkan pada ayat yang ke-27 nasihatnya pulang melembang, jangan menyimpang, usiamun atapku sambilo, lurus. On boy boleh dapat kita balik ayat bindu kelima sebenarnya lebih tepatnya. Hal ini memang seorang anak yang dinasihati oleh orang tuanya pada nas ini dia masih di masa muda. Dan salah satu tantangan di masa muda yang disampaikan ketika ada seorang anak yang tidak lurus kakinya, tapi bisa katakanlah melembang, menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam kaitan ada katakanlah godaan perempuan yang
yang jahat, perempuan yang membawa dia kepada perzinahan, kira-kira seperti itu. Nah, obat paharon mah Bapak Inang, naik kodakon, orang tua ubani nyombah nih dengan harapan inilah hikmat itu supaya anaknya bisa berhasil. Jadi dia bukan menasihati anaknya supaya kumpulkan harta. Dia tidak menasihati hal-hal yang bersifat fisik, materi, bendawi, tetapi yang bersifat batin. Karena itu yang akan sekali lagi membuat anak-anaknya berhasil. Dan tentu Bapak Inang, kami Tuhan orang Peluma dan Semubata, supaya di dalam kehidupan kita yang berat, kita juga bagian dari anak yang memiliki orang tua, dan kita juga pada saat ini sebagai orang tua yang memiliki anak, ada regenerasi, ada sebuah generasi di mana kita hidup. Tetapi apapun generasi kehidupan yang kita alami, sekali lagi kehidupan membawa kita kepada sesuatu hal yang berat, kepada sesuatu hal yang tidak kita mengerti, kepada sesuatu yang membuat kita katakanlah bisa gampang atau apapun itu. Dan kunci untuk bisa berhasil survive dalam kehidupan yang demikian ini, milikilah hikmat. Dan hikmat itu apa? Secara praktis ada 4 hal disebutkan kepada kita. Pertama, jaga umurmu. Kedua, ambukkan pangangan si perladung, tolong hitorma pananggor di matamu, papatkon berdiatehon mapalak kami nehemu. Sehingga khotbah ini akan ditutup dengan semoga kita berhasil di dalam perjalanan hidup kita dengan hikmat. Sekali lagi dengan hikmat yang daripada Tuhan, dan bukan hanya kita, anak-anak kita juga berhasil karena kita melihat dan kita selalu mengingat firman Tuhan pada malam hari ini dan mengajari mereka dengan hikmat, supaya dengan hikmat itu sekali lagi apapun nanti perjalanan hidup mereka, mereka akan bisa menempuhnya, mereka akan bisa menghadapinya, dan mereka akan bisa melaluinya. Amin. Martongkoma. Tuhan hamba kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada malam hari ini. Sebagai firman yang mengajarkan kami bahwa perjalanan kehidupan ini ya Tuhan, kami mengingat adalah sebuah perjalanan kehidupan yang berat. Dan di dalam perjalanan kehidupan yang berat demikian, kami membutuhkan keterampilan teknis bagaimana supaya kami bisa menghadapi itu. Dan firman-Mu menyampaikan kepada kami bahwa kami harus dekat dengan hikmat. Kami harus belajar hikmat. Karena hikmat itulah ya Tuhan yang memampukan kami bisa menghadapi kehidupan kami, bisa membuat sebuah pilihan, bisa membuat sebuah ketentuan yang membuat hidup kami berjalan kepada arah yang lebih baik. Dan itulah ya Tuhan yang kami akui ketika kami mungkin kecil menjadi seorang anak di rumah orang tua kami. Kami diajari, kami dinasihati dengan nasihat-nasihat bijak. Dan itu yang membuat kami bisa bertahan, bisa menghadapi kehidupan ini. Nasihat bagaimana kami harus hidup jujur, bagaimana kami harus menolong orang lain, peduli, berbuat kebaikan. Itulah beberapa nasihat yang kami terima dulu ketika kami menjadi seorang anak di rumah orang tua kami. Dan itu membuat kami berhasil. Dan itu membuat kami bisa mampu menilai apa yang baik, apa yang buruk dalam kehidupan kami. Dan tibalah saatnya Tuhan, tugas yang demikian itu Engkau berikan kepada kami. Ketika kami pada saat ini sebagai posisi orang tua, kami juga merindukan anak-anak kami berhasil. Mereka sukses di dalam pekerjaan mereka. Dan firman-Mu kami syukuri. Kami harus perlengkapi, kami harus benahi dengan hikmat yang daripada-Mu. Ketika kami tidak meletakkan kesuksesan itu pada hal yang bersifat materi kendali, tapi bagaimana anak-anak kami memiliki hikmat, menggunakan hati, menggunakan mata, menggunakan mulut dan langkah kaki mereka. Karena itulah ya Tuhan yang membawa kami semua jauh dari kejahatan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mendoding usihita membani haleluya nomor 310 sada. Haleluya nomor 310 sada, ayat sada pakuni ayat 2. Salpu mendoding holi masuk mahita bani tonggo pangapitian. Dapat kota
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat kasih dari kami yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami memiliki kesempatan untuk boleh datang ke hadapan Tuhan dalam ibadah pertemuan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas waktu yang Engkau berikan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Tuhan kami yang baik, saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami, Tuhan terlebih dahulu merayakan kami untuk kami datang memohon ke hadirat-Mu, agar doa-doa kami Tuhan menjadi doa-doa yang benar dan doa-doa yang Tuhan boleh kabulkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak B.S. Manihuruk Inang Situ Wajibur Purba di rumah ini, yang telah membukakan pintu rumah mereka Tuhan untuk kami bersekutu beribadah di rumah ini. Tuhan, kami bawa keluarga ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati seisi rumahnya, Tuhan yang memberkati Bapak B.S. Manihuruk, di mana Tuhan Engkau boleh memulihkan kesehatan Bapak ini Tuhan lebih dan lebih lagi, sehingga Tuhan aktivitas Bapak ini Tuhan makin boleh sehat Tuhan, dan dia boleh melihat kuasa Tuhan dalam setiap kehidupannya. Kami mau bawa proses terapi, obat, orang-orang yang boleh menolongnya. Tuhan, pakailah semua yang dilakukan itu mendatangkan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna yang hanya boleh kami terima daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Inang Situ Wajibur Purba di rumah ini, dan Tuhan selalu merawat Bapak ini. Kami tahu Tuhan pergumulannya, kami tahu Tuhan beban hidupnya, kami tahu Tuhan apa yang ada dalam hatinya. Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi kesehatan, Engkau yang memberi segala yang dibutuhkan dalam keluarga ini, agar Inang Situa kami ini Tuhan boleh merawat Bapak B.S. Manihuruk ini dengan segenap hatinya, dengan penuh cinta kasih yang hanya berasal daripada Tuhan. Kami mau bawa juga Tuhan pelayanan Inang Situa kami ini Tuhan. Engkau yang memberikan waktu, Engkau yang memberikan semua yang dia boleh jalani Tuhan dalam kesehariannya, untuk boleh juga datang melayani Tuhan, dan juga boleh memperhatikan Bapak B.S. Manihuruk yang sekarang masih dalam masa pemulihan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami datang kepadamu Tuhan untuk membawa permohonan dari keluarga ini terhadap ketika hari Tuhan turun mereka. Kami mendengar Tuhan bahwa bulan depan akan diwisuda. Kami bersyukur Tuhan atas segala proses yang boleh dijalani. Tuhan yang memberkati proses ini, dan kami bawa ke dalam tangan Tuhan rencana untuk bulan depan dalam wisuda Tuhan yang boleh dinyatakan, sehingga bertambah-tambahlah Tuhan sukacita dalam keluarga ini. Kami juga mau membawa pergumulan Geria Tuhan yang akan menerima SK penempatan. Walaupun kami Tuhan manusia yang lemah, kami manusia yang berdosa, tapi kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, meminta kepada-Mu Tuhan penempatan yang terbaik yang Tuhan yang berikan. Kami memohon Tuhan, Engkau mengabulkan permintaan kami. Anak kami boleh ditempatkan Tuhan di Jakarta. Kami paling meminta kepada-Mu, dimanapun dia ditempatkan, Tuhan yang boleh menyertai dia, sehingga Tuhan dia boleh menjalankan pekerjaannya Tuhan dengan baik, dan dia boleh Tuhan juga bersyukur bahwa dimanapun dia berada, Tuhan selalu menyertai dia. Kami juga membawa Tuhan keluarga yang di Jakarta, Pak Hopu dan Hela, Tuhan yang berkati agar semua Tuhan yang boleh dilakukan keluarga yang ada di Jakarta juga dalam lindungan dari pertolongan daripada-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami membawa pergumulan kami Tuhan terkhusus di sektor 1. Tuhan, setiap keluarga memiliki pergumulan masing-masing. Sebagai orang tua Tuhan, kami memohon kepada-Mu hikmat untuk kami boleh mendidik anak-anak kami Tuhan, agar anak-anak kami boleh mengenal dan semakin dekat dengan Engkau. Ajari kami Tuhan untuk mendidik mereka, ajari kami Tuhan untuk memimpin mereka,
agar anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang sukses, yang boleh mempergunakan mulutnya, hatinya, langkahnya, dan penglihatannya hanya tertuju oleh kepada kebaikan dan jalan-jalan daripada Tuhan. Kami membawa anak-anak kami Tuhan untuk pertumbuhan perkembangan mereka. Kami mau bawa studi dan pendidikan mereka. Kami mau bawa perjodohan mereka. Semua apa yang kami bawa yang mencari pekerjaan. Semuanya Tuhan, pergumulan anak-anak kami mau naikkan kehadiran-Mu. Tuhan yang menjawab satu-satu pergumulan kami Tuhan dan permintaan kami. Dimanapun anak-anak kami berada Tuhan, mungkin ada yang jauh, Tuhan yang juga boleh melindungi. Kami juga membawa pergumulan keluarga lepas keluarga, di mana mungkin ada keluarga kami di sektor 1 yang sakit. Tuhan boleh lawat, Tuhan yang boleh berikan kesehatan dan pemulihan. Apabila ada kesulitan ekonomi, Tuhan yang boleh mencarikan solusi, sehingga Tuhan kami semakin bersyukur dan melihat kebesaran nama-Mu. Kami juga membawa Tuhan pemimpin gereja kami, mulai dari pemimpin pusat kami, Bapak Epurus, sampai dengan Bapak Pendeta dan Leksikar yang ada di Kalimantan Barat. Tuhan yang boleh berkati pelayanan-pelayanan mereka, Tuhan yang boleh berkati keluarga-keluarga mereka, agar semakin Tuhan dinyatakan kerajaan Tuhan dalam kehidupan gereja kami. Kami juga mau membawa pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan, Engkau yang tahu banyak yang terjadi di negara kami, tetapi kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan, pemimpin-pemimpin negara kami boleh mengambil kebijakan, boleh mengambil keputusan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga nyatalah Tuhan damai sejahtera di negara kami, nyatalah Tuhan kami boleh menjadi sejahtera. Bapa yang baik, banyak permohonan dan permintaan kami, tetapi Tuhan, Engkaulah yang maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami memohon kepada Tuhan, kabulkanlah doa kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami bawakan hanya ke dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Puji si Tuhan kita mendoring kita umbani haleluya nomor 137. Haleluya nomor 137 ayat sada 2 pakodi ayat 3. Salpu mendoring hodi tonggo umbani suhut.
Kami masih bisa bernyanyi, memuji Engkau. Kami masih bisa menyampaikan doa-doa kami. Itu semua Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Siapalah kami ini ya Tuhan. Kami itu hanyalah anak-Mu yang penuh dengan kelalaian. Biarlah Tuhan di dalam setiap waktu kami bisa terus memuji, memuliakan Nama. Terima kasih Bapa. Jika malam ini saudara-saudara kami, pendeta kami, anak-anak kami, bisa kami berkumpul bersama di rumah ini dengan sukacita segala juga Tuhan. Nanti Bapa, setelah selesai ibadah ini, keluarga kami ini semua juga Tuhan tuntun, Tuhan jagai sehingga bisa kembali ke rumah masing-masing dengan sukacita dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara yang tadi tidak bisa hadir Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami percaya dimanapun mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah itu dapat memuji dan dimuliakan Nama-Mu. Jika mereka masih dalam bekerja, Tuhan yang tuntun. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan yang pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah terus Tuhan Engkau ajari kami, untuk kami bisa menjaga hati kami, menjaga mata kami, menjaga mulut kami, dan juga menjaga setiap langkah kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau tuntun kami terus Bapa, sehingga kami bisa berjalan terus di jalan yang Tuhan bertugas dalam kehidupan kami. Kami juga menyadari banyak selalu dosa di hadapan kami. Tapi kami percaya Tuhan, jika kami mau datang ke hadapan-Mu, Engkau akan ampunkan kami semua oleh Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang malam ini juga kami mau serahkan waktu istirahat kami hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selamanya. Amin. Menuding sehita humbani haleluya nomor 165 sanggah menudingon patupu hita ma galangan ka. Haleluya nomor 165 ayat 1 2 pakon tolu. Donikon kita se ayat dulu. Agadut hasomanti
kita mah galangan tahu bani bata martonggo ma kita. Ham Tuhan bata Bapa nami na inagori atas. Terima kasih apa puji-pujian mai sembah kon hanami hubamu. Doma jalo hanami hatamu. Para gogol hamba hanami mandalan kon in bani genuk goluh nami sigalu pare. Bani panoramon. Yondos kon hanami do diri nami pakon pasu-pasu nado bineremu bernami. Nagabi galangan hata terima kasih kon nami hubamu. Sejaluan ja pasu-pasu hamba galangan nami on. Lahu bagolakon harajonmu. Pakon pararat-kon hatamu di dunia on nagabe hasangaponmu. Gagaskorani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Riak kita martonggo marhite tonggo nenezarkon ni Tuhan Yesus rubatta. Hamba kami di negeri atas, saya makasih Tuhanmu, saya mengamalkanmu, saya selalu mengamalkanmu untuk kemauan suami di atas. Gere hamba benami saudara duluan hari-hari. Sasapa dosa nami sohon panasap nami bani dosa yang sohon amar dosa doa nami ulang nami berbang pada Tuhan palu hama nami berbang lagi ayam bersimara raja palu nabur apa sangat dan sasokan depan amin. Jarone sama pasu-pasu bagi Tuhan pada. Hidup luhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon molong ni ate ni bata Bapa. Apa parsoran ni tondrina pasing mama kasomani na siyam haganupan. Amin. 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 Ora sobat haganupan. Ora. Oke.